Death on the Nile, Hercule Poirot. Film bergenre thriller misteri ini diadaptasi dari novelis Agatha Christie tahun 1937. Film yang merupakan sequel dari saga detektif Hercule Poirot diketahui merilis film pertamanya yaitu Murder on the Orient Express pada tahun 2017 lalu. Dan saat ini yang baru saja tayang di bioskop pada Februari 2022 ini adalah film yang merupakan kelanjutannya, yaitu Death on the Nile. Hercule Poirot, detektif swasta ternama yang identik dengan kumis tebalnya itu kembali diperankan oleh Kenneth Branagh yang juga sekaligus mengisi kursi sutradara. Film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris terkenal seperti Gal Gadot, Tom Bateman, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Emma Mackey, dan Armie Hammer. Nah, untuk kamu yang mau tahu alur ceritanya, simak terus sampai habis ya. Someone is dead. The crime is murder. The murderer is here and will stay here. Film Death on the Nile yang dilatar belakangi kehidupan pada tahun 1937 dimulai saat Poirot datang ke London. Seorang pensiunan militer Belgia itu tidak mengira bahwa ia akan bertemu dengan orang-orang yang nantinya akan membuat dirinya terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan seorang wanita kaya raya bernama Lynette. Lynette yang diperankan oleh Gal Gadot terlihat datang ke sebuah klub malam di mana Poirot juga sedang berada di situ. Lynette adalah gadis kaya raya yang sangat cantik yang selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dan malam itu Lynette bertemu dengan sahabatnya yang bernama Jackie. Jackie diketahui baru bertunangan dengan pacarnya yaitu Simon Doyle dan mereka memutuskan akan segera menikah. Jackie meminta tolong pada Lynette bahwa Simon butuh pekerjaan. Lynette yang merupakan pengusaha properti itu belum sempat menjawab Jackie. Hingga akhirnya Simon datang dan berkenalan dengan Lynette. Lalu Jackie menyarankan Simon untuk berdansa dengan Lynette agar mereka bisa saling mengenal sebagai rekan kerja yang baru. Saat berdansa itulah justru mereka terlihat sangat mesra dan saling menyukai. Simon yang merupakan tunangan Jackie malah berakhir di pelaminan bersama Lynette. Enam minggu kemudian, Hercule Poirot memutuskan untuk berlibur ke Mesir. Di sana ia tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya Bogue. Bogue sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan di Mesir bersama ibunya, Euphemia. Hercule Poirot. Is detective alive? No, he is quite correct actually.
And he's joining our dinner wedding party. Dan pesta pernikahan yang dimaksud Paul adalah pesta milik Simon dan Lynette, dan ia meminta Poirot untuk bergabung dengannya. Please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. Saat pesta berlangsung, Bob menjelaskan satu persatu tamu-tamu Lynette yang saat itu ikut dalam pesta. Ada Mary Van Schuyler, si ibu baptis Lynette, dan pelayannya Bowers. Ada Dr. Windlesham, pria yang diketahui pernah melamar Lynette, namun ditolak. Louis, asisten pribadi Lynette. Ada Andrew, sepupu Lynette yang selalu mengurus urusan perjalanan bisnis keluarga Lynette. Dan juga penyanyi bernama Salome dan manajernya Rosalie, yang juga keponakannya, serta teman Lynette semasa SMA dulu. Di tengah kehangatan pesta yang meriah itu, tiba-tiba muncullah Jackie de Belfort, sang mantan dari Simon Doyle. Hingga saat ini, Jackie masih berharap untuk bisa kembali pada Simon. Namun, Simon selalu berusaha menghindarinya. Saat di pasar, pengantin baru itu bertemu dengan Poirot. Mereka meminta bantuan kepada Poirot untuk memberitahu Jackie agar tidak lagi mengikuti mereka berbulan madu. Namun Poirot enggan membantu, karena selama ini Jackie hanya mengikuti mereka, dan itu bukan sebuah tindak kejahatan. Namun akhirnya Poirot menemui Jackie. Jackie menjelaskan bahwa ia melakukan itu semua demi selalu berada dekat dengan Simon. Meskipun ia bukan lagi tunangannya, ia justru senang jika Lynette merasa cemburu. Poirot meminta agar Jackie merelakan Simon bersama Lynette, tapi Jackie bersikeras dan yakin kalau Simon masih mencintainya. Akhirnya Poirot menyarankan agar Simon dan Lynette kembali pulang dan membatalkan bulan madu mereka demi keselamatan mereka berdua. Tapi sebelum pulang, ternyata Simon membuat kejutan untuk para tamu. Simon mengajak jalan-jalan ke kuil di sebuah pulau di Sungai Nil selama 10 hari. Mereka menaiki kapal pesiar yang sangat mewah. Saat yang lain menikmati liburannya itu, Lynette justru merasa ketakutan. Ia meminta Poirot agar mengawasi orang-orang di sekitarnya itu. Ia merasa orang-orang menyukainya hanya karena uangnya saja. Keesokan harinya mereka tiba di kuil Abu Simbel. Semua turun dari kapal pesiar untuk melihat kuil dari jarak dekat. Disinilah keanehan satu persatu mulai terjadi. Cat merah milik Ibu Bow tiba-tiba menghilang. Shawl milik Ibu Mary juga menghilang. Lalu tiba-tiba saja batu yang besar jatuh tepat di atas Simon dan Lynette. Lynette semakin ketakutan dan mencurigai orang-orang yang di sekitarnya berniat untuk mencelakainya.
Saat tiba di kapal, Lynette terkejut dengan keberadaan Jackie. Dengan mereka pergi ke sungai Nil, ia pikir Jackie tidak akan lagi mengikutinya. Ia meminta Simon untuk mengusir Jackie turun dari kapal. Namun Simon tidak bisa berbuat apa-apa karena kapal itu bisa ditumpangi oleh siapa saja karena tiketnya dijual bebas. Saat tengah malam, selepas bersantai di bar, Lynette pun pamit untuk pergi tidur. Saat itulah tiba-tiba Simon meluapkan kekesalannya terhadap Jackie. Simon menghina Jackie di depan Rosie dan Bob. Mereka bertengkar sampai pada akhirnya, karena tersinggung dan sakit hati, Jackie mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah Simon, hingga menyebabkan kaki Simon terluka. Jackie yang merasa bersalah dan sempat ingin menembakkan pistol ke arah dirinya sendiri. Bob dan Rosie pergi meminta pertolongan pada perawat Bowers dan Dr. Windlesham untuk menolong Simon yang mereka biarkan kesakitan sendiri di bar. In the parlor. It looks bad. Bowers. What's the matter? It's Jackie. Get him out. I'll give you something to ease him. We need a hospital. I've given her something to calm her down. I'll stay with her. Esok paginya, Louis yang hendak mengantar sarapan ke kamar Lynette tiba-tiba saja menjerit histeris. Karena ternyata ia menemukan Lynette sudah dalam kondisi tak bernyawa di atas kasurnya. Time of death. 8 at most. Sometime between. She died in her sleep. Scorch marks there. One bullet. Dr. Windlesham menyebutkan bahwa peluru yang bersarang di kepala Lynette ternyata berkaliber 22, mirip dengan pistol milik Jackie. It's practically a toy. Practically a toy. Poirot yang semalaman tertidur pulas tidak mengetahui adanya insiden antara Simon dan Jackie. Someone is dead. Lynette Doyle. Sontak saja ia menuduh Jackie sebagai pelakunya. With her all Namun nyatanya Jackie pun semalaman tertidur karena obat penenang yang diberikan perawat Bowers. Did you leave our side or sleep at all? No, not a minute. No, I was scared she might hurt us. Gave her enough morphine to Fallon. Look, tell the captain. Dan ia pun meminta kapten kapal untuk mengeruk perairan untuk menemukan barang bukti pistol yang kemungkinan sudah dibuang oleh pelaku. Simon sangat terpukul atas kematian istrinya. Ia menduga pelakunya adalah Jackie. Jacqueline de Belfort was not the killer. Namun tuduhan itu terbantahkan oleh alibi Jackie. Karena saat kejadian, Jackie sedang dalam pengaruh obat bius yang diberikan oleh perawat Bowers. Jadi tidak mungkin Jackie lah pelakunya. Simon meminta Poirot agar segera menemukan pelakunya. Satu persatu mulai dicurigai Poirot. Jika bukan Jackie pelakunya, berarti orang-orang yang selama ini ada di sekeliling Lynette bisa jadi adalah pelakunya. Karena masing-masing dari mereka memiliki motif untuk membunuh Lynette. Did you suspect any of them? Louis, sang asisten pribadi, bisa saja membunuh Lynette karena tertarik dengan kalung Lynette yang sangat mahal. Dr. Windlesham yang diketahui pernah dibuat sangat patah hati karena lamaran yang ditolak oleh Lynette. Itu juga bisa jadi motifnya untuk membunuh Lynette. Lalu ada sepupunya Andrew yang tidak ingin kecurangan-kecurangannya dalam mengontrol bisnis dan harta benda milik Lynette diketahui oleh Lynette. Ia pun bisa jadi adalah pelakunya.
Bahkan Poirot pun mencurigai pembaptis Lynette, Nyonya Mary, dan perawatnya Nyonya Bowers yang mungkin adalah para pelakunya juga. Karena jika Lynette mati, ialah yang akan mendapat harta warisan dari kekayaan Lynette. Sampai akhirnya detektif Hercule Poirot harus melakukan interogasi terhadap semua orang yang diduga sebagai pelakunya. You think I killed her? You knew it was only a matter of time before her keen eyes uncovered your thievery. Unless her eyes were closed forever. So, if I wanted to kill her, I would have used this. Singkat cerita, salah satu awak kapal menemukan sesuatu benda yang terbungkus dari dalam sungai Nil. Yang saat dibuka, sesuatu itu ternyata adalah pistol milik Jackie yang dibungkus syal milik Ibu Mary yang sempat hilang, dan sapu tangan yang terdapat noda merah. Proses interogasi terhadap orang-orang yang ada di sekitar Lynette pun berlanjut. Penyanyi Salome pun patut Poirot curigai. Salome yang ternyata dulu pernah sakit hati karena sikap rasis Lynette terhadap Rosie bisa saja menjadi motifnya untuk membunuh Lynette. I wasn't sure she'd even remember it. I do. Tapi walau begitu, bukti-bukti yang dikumpulkan Poirot belum cukup untuk memastikan siapa pelaku pembunuhan Lynette. Saat Poirot masih berbincang dengan Salome dan Rosie, Poirot mengakui bahwa sebenarnya ia datang ke Mesir bukan untuk berlibur, melainkan atas permintaan ibu dari Book. I was on vacation for my detective work when, in fact, I was and have been on a case. What case? You. At the request of your mother, Madame Book, to follow the Otterborns, of the show business woman who had stolen your heart. Yang meminta ia untuk menyelidiki dan mengamati wanita yang sedang dicintai anaknya, yaitu Rosie. Rosalie Otterborn is irrevocably in love with your son, and this is better in virtue. She is more than fit. She is a find. Rosie pun tersinggung dan marah. Poirot pun mencoba meminta maaf kepada Rosie. Namun, saat itulah mereka menemukan sesosok mayat. Confirmed. It is Louis Bourget. Yang ternyata adalah Louis. Jika dilihat dari luka sayatan di tenggorokan Louis, pelaku sepertinya menggunakan sesuatu yang sangat tajam. Throat cut clean. The blade short. Seperti pisau bedah. Dan satu-satunya orang yang memiliki pisau bedah di situ adalah Dr. Windlesham, yang akhirnya membuatnya menjadi tersangka pembunuhan Louis. You killed them. It was his scalpel. He killed Louise. Namun, Poirot tidak mentah-mentah mengambil kesimpulan itu. Ia selalu menggunakan instingnya untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat. I have one final interview to conduct. Interogasi pun berlanjut. Sampailah kepada orang terakhir yang harus diinterogasi, yang tak lain adalah sahabatnya, Book. Poirot yang sudah mengenal lama Book curiga bahwa Book sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama untuk membuat Book berkata jujur. Ia mengakui bahwa dialah orang pertama yang melihat Lynette sudah dalam kondisi tak bernyawa. Namun Book tak mengetahui siapa yang membunuh Lynette. Dan saat itu, Book tergiur dengan kalung berharga milik Lynette dan sempat mengambilnya. Namun karena takut diketahui orang lain dan dituduh sebagai pembunuh Lynette, Book pun akhirnya diam-diam mengembalikan kalung itu dengan menaruhnya di meja rias milik ibunya. Dan saat Book ingin mengembalikan kalung itulah,
Ia melihat Louis sedang berdebat dan menuntut uang kepada seseorang. Kemudian Louis dibunuh dan darahnya terciprat ke jaket yang sedang ia pakai. Lagi-lagi karena takut dituduh terlibat, Book pun membuang jaketnya ke sungai Nil. Saat Book berusaha memberitahu identitas si pelaku pembunuhan pada Poirot, tiba-tiba ia ditembak dari belakang oleh seseorang. Book pun mati sebelum sempat mengungkap siapa pelaku pembunuhan kepada Poirot. Poirot yang berusaha mengejar pelaku penembakan ternyata tak berhasil mengejarnya. I had a shot. What's going on? Poirot pun berpikir keras untuk mengungkap dalang dari 3 pembunuhan yang terjadi di atas sungai Nil tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan jawabannya. Poirot pun mengumpulkan semua orang yang diduga bisa menjadi pelaku pembunuhan. The murderer is here. And will stay here. Satu persatu teka-teki ia ungkap, mulai dari cat lukis yang berwarna merah milik Ibu Book yang sempat hilang, yang ternyata dicuri oleh Simon untuk digunakan dalam rencana pembunuhan Lynette. Me? How could he? He was shot. Yes, what we do not know for certain is when he was shot or what he did in the moments after we believe that he was. Dan Poirot yang sempat diberi obat bius oleh Simon dalam minumannya untuk memuluskan aksi pembunuhannya. Saat Simon ditembak oleh Jackie, saat itulah Poirot menduga bahwa Simon hanya berpura-pura terluka dengan menggunakan sapu tangan yang sudah diberi cat merah. Dan saat Book dan Rosie pergi mencari bantuan dengan meninggalkan Simon sendirian, saat itulah Simon justru mengambil pistol Jackie dan pergi ke kamar Lynette dan membunuhnya. Lalu sebelum Book dan Dr. Windlesham datang, Simon menembak kakinya sendiri dengan menggunakan shawl milik Ibu Mary sebagai peredam suara tembakan. Lalu pistol itu dibuang ke sungai Nil dengan dibungkus shawl dan sapu tangan yang bercat merah untuk menghilangkan barang bukti. Simon membantah tuduhan Poirot. Ia berkata ia tidak bisa membunuh Louis dan Book dengan keadaan kaki terluka. Namun, Poirot tahu bahwa ada orang lain yang ikut membantu dirinya. He did not kill them. The second and third murders were committed by his accomplice in the first and, I believe, by the mastermind behind this entire ingenious plot. Dan orang lain itu ternyata adalah Jacqueline de Belfort, kasihnya dari dulu hingga sekarang. Akhirnya Poirot bisa mengungkap semuanya. Siapa pelaku pembunuhan Lynette, Louis, dan Book. Simon dan Jackie ternyata selama ini sudah bekerja sama dalam merencanakan dan melakukan semua aksi pembunuhan ini. Telling her where to find the weapon. Shouted a warning before he could reveal Jacqueline de Belfort. He has no proof. True, I have only a sunken gun wiped of fingerprints, yes, but it came with a gift, the handkerchief. The warm waters of the Nile in springtime would set the color of blood to a dull brown. In those same mysterious waters, carmine red paint will fade to pink. Simon selama ini hanya menginginkan harta Lynette, dan Jackie hanya menginginkan Simon. He needed things. I needed him. Dan mereka pun mengakui kehebatan dan kepintaran Poirot. Namun, entah untuk alasan apa, Jackie justru memilih mengakhiri hidupnya bersama Simon dengan menembakkan pistolnya tepat di dada mereka.
dan mereka lakukan itu semua demi cinta.